Baik, kita share materinya tentang aljabar matematika SMP. Nah, ini ya. Ini tentang matematika SMP, operasi bentuk aljabar. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat ya, bisa lewat chat. Kan ada tuh di chatnya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Tapi dengarin dulu aja nggak apa-apa. Aljabar. Aljabar. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan kalimat matematika yang dinyatakan dengan variabel pengubah. Variabel itu apa? Variabel itu huruf-huruf yang bisa berubah dengan angka ya. Bisa ABC, bisa X, Y, Z itu variabel ya. Beserta koefisien dan konstanta yang diumumkan oleh tanda operasi hitung tanpa menggunakan rumus sama dengan. Ya, tanpa menggunakan sama dengan. Variabel adalah nilai yang belum diketahui, biasanya ditulis dalam huruf X dan Y, itu biasa variabel. Ya. Kemudian koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Konstanta adalah nilai yang dimiliki variabel berderajat 0. Derajat 0 artinya konstanta itu angka. Ya. Kalau koefisien nilai berada di depan variabel. Derajat adalah pangkat dari variabel. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Ya, kita contohkan ya di bawah ini. Kita lihat. Contoh 1 X plus 3. X disebut variabel. Berdiri sendiri. Ya. Variabel 3 disebut konstanta. Kemudian contoh nomor 2. 5X kuadrat plus 2X. 5 disebut koefisien. Koefisien itu sebuah angka. Ya. Ini 5 ini koefisien sebuah angka yang ada di depan variabel ya. Kemudian 2 disebut koefisien. Sama ya. 5 dan 2 ini koefisien. Lalu yang ketiga, contoh ketiga, 4X pangkat 3 tambah 2X kuadrat plus 3X plus 3X kuadrat plus 8. 2X kuadrat dan 3X kuadrat disebut suku sejenis. Ya. Sebut suku jenis. Apa sukunya? X pangkat 2. X pangkat 2. Ini sama satu suku. Kalau misalkan sehari-hari misalkan binatang ya. Misalnya di sini ayam. 2 ayam. Dan di sini 3 ayam. Kalau X kuadrat itu sama dengan ayam misalnya. Jadi suku sejenis. Karena mempunyai variabel dan derajat yang sama. Suku yang sejenis bisa dioperasikan jadi 2X kuadrat tambah 3X kuadrat plus 5 sama dengan 5X kuadrat. Jadi kalau suku sejenis ya E kuadrat koefisiennya bisa ditambah 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya. Nah, itu. Kemudian operasi hitung bentuk aljabar. Ya, operasi hitung bentuk aljabar. Yang A, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dioperasikan jika suku-sukunya sejenis. Punya suku yang sejenis ya. Bentuk umum AX plus BX ya. A plus B ya. Koefisiennya ditambah sukunya X. AX min BX koefisiennya dikurang, sukunya X ya. Ini bukan X nih, salah nih. Ini B ya. A min B, kemudian dikali X. Contoh ya. Kita lihat contoh nih. 2X plus 3X. Nah, 2 tambah 3, 5. Kemudian X-nya diikutkan, jadi 5X. 7X plus 6Y min 2Y. 7X-nya karena 7X sukunya tersendiri X, jadi 7X-nya tidak dioperasikan. Ini yang kemudian satu lagi ada suku Y. Y dengan Y. Koefisiennya 6 dan 2. 6 dikurang 2, 4. Jadi 7X plus
4Y. Nah, yang dijumlah atau dikurang itu yang sukunya sama. Kemudian perkalian. Perkalian bentuk umumnya X kali Y sama dengan XY. Ya. Nah, kalau perkalian bentuk aljabar biasanya jarang digunakan kali ya. Kalau kali itu ada titik atau enggak ada titik. Pokoknya X dan Y ini disebut kali. Ya. Karena ada variabel X khawatirnya mirip sama sehingga perkalian dalam bentuk aljabar itu tidak dibentuk kali ya, tidak tulis kali. Ya, sebentar ya, ada WA dulu nih, ada di wali murid sebentar. Oke ya, lanjut perkalian bentuk umum ya. Ini perkalian sudah. Lalu X dengan X plus Y. Maka bentuknya, operasinya dikali satu. Kali X, X kuadrat. Kali Y, XY. Kemudian variabel dengan variabel masih kali X, X kuadrat. Min, ya, minnya ditulis kali Y, XY. Sama, ini juga sama. Dikalikan satu-satu. Dikalikan satu-satu. Kali A, kali B. Kali A, min, kali X, kali min B. Ya, ini. Nah, lalu yang ini, yang panjang nih ya. X plus A dikali X plus B. Satu-satu. X kali X ya. Atau gini dulu. X ditulis nih, X ya. X yang depan sini dipindahkan ke sini. Lalu X plus B-nya kali sini. Tambah A dipindahkan A kali X plus B. Ya. Jadi satu-satu. Pertama X kali X plus B. Lalu A dikali X plus B juga. Ya. Nah, kita kalikan satu-satu. Kali X, X kuadrat. X kali B, XB. Ya. Kemudian A kali X, AX. B kali A kali B, AB. Jadi totalnya itu X kuadrat plus A plus B. X plus AB. Kemudian sama juga dengan min. Bedanya kalau yang atas plus, di bawah itu min. Ya. Nah, contoh ini. 3X, 3 dikali X plus 4Y. Jadi 3 kali X, 3X. 3 kali 4Y, 3 kali 4Y, 12Y. Jadi 3X plus 12Y. 4X dikali X min 2Y. 4X kali X, 4X kuadrat. 4X dikali min 2Y. Min 8XY. Karena 4 kali min 2, min 8. X kali Y, XY. Lalu yang ketiga, X plus 2 dikali X plus 3. Kali X, X kuadrat. Ya. Kemudian X kali 3, 3X. Lalu yang kedua, 2 kali X, 2X. 2 kali 3, 6. Jadi X kuadrat plus 3X plus 2Y plus 6. Nah, yang pada saya tunjuk pakai kursor ini, 3X plus 2X itu kan satu suku. Makanya bisa dijumlah. 3X plus 2X sama dengan 5X. Jadi hasil akhirnya X kuadrat plus 5X plus 6. Betul. Nah, kemudian yang C. Yang C. Pembagian. Ya. Bentuk umum. AX dibagi X sama dengan A. Karena X dibagi X 1. 1 itu nggak pernah ditulis. Jadi tulisnya A. AXY dibagi X. X bagi X kan 1. Tinggal AY. Hasilnya A kali Y. Ya. Lalu kita lihat contoh-contohnya ini. Yang pembagian. Contoh. 8X bagi X. X bagi X habis kan? Tinggal 8. 5XY dibagi Y. Y bagi Y habis tinggal 5X. Ya. Mudah ya. Mudah, Mas. Mudah ini.
pangkatan. Nah, X plus Y kuadrat. X plus Y kuadrat. Lalu X kali X kuadrat. Ya. Lalu X kali Y ditambah X kali Y. Jadi 2 kali X kali Y. Yang terakhir Y kali Y kuadrat. Yang begitu pula dengan yang kedua, ya sama X kali X kuadrat. Kemudian di sini min ya, pindahin min 2 kali X ya. E kali Y dikurang E kali Y min 2XY. Lalu min Y dikali min Y kuadrat. Nah, ini pangkat 3 juga seperti ini, sama prosesnya ya. Mau pangkat 3 agak panjang ya. Kita sampai pangkat 2 dulu aja. Pangkat 3 ini biasanya dipelajarinya di SMA, tapi di sini sudah diperkenalkan. Contoh ya, ini. X plus Y 2Y kuadrat. X kali X kuadrat. X kali 2Y 2X kali 2Y. Ya. Lalu ditambah 2Y kuadrat. 2Y kuadrat itu 4Y kuadrat. 2X dikali 2Y berarti 4XY. Hasilnya X kuadrat plus 4XY plus 4Y kuadrat. Yang kedua, 2X min Y pangkat 2 sama dengan 2X kuadrat min 2XY plus min Y kuadrat sama dengan 4X kuadrat min 4X plus Y kuadrat. Jadi hasilnya adalah, karena 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X dikali min Y ya, dikali 2 jadi min 4XY. Min Y kali min Y kuadrat. Ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa memahami pelan-pelan ya. Pemfaktoran. Bentuk umum AX plus AY sama dengan AX plus Y. Ya, AX min AY sama dengan A kali X min Y. Kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang, apa-apa. Nanti Pak Roset rekam ini, Pak Roset masukin ke YouTube. Nanti tinggal dilihat aja di YouTube. Dilihat lagi, dengar lagi. Kalau kurang jelas nanti insya Allah di tempat les kita coba ini. Ya, dibahas lagi bagi yang kurang jelas ya. Ini kan secara umum aja, semua ikut. Kita ngisi waktu sore daripada kita bermain-main, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita belajar secara daring, belajar secara online supaya waktu kita bisa bermanfaat ya. Nah, contoh ya bentuk umum dari pemfaktoran ini. 4X plus 4Y, 4-nya dikeluarkan, jadi X plus Y, karena sama-sama 4. Kemudian 6X min 15X kuadrat. Sama-sama bisa dibagi berapa? 6 dan 15, ya, faktornya bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi 3X-nya dikeluarkan. 3X-nya dikeluarkan, nah tinggal yang dalam kurung ini 2 min 5X ya. Kok bisa 2 min 5X? Nah, coba aja kita balik. 3X kali 2, 6X. 3X kali min 5X, min 15X kuadrat. Itu contohnya ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang pemfaktoran. Faktorisasi bentuk AX kuadrat plus HX plus C sama dengan A min 1. Ini nanti dulu ya. Ini nanti dulu. Kita lewat dulu karena ini persamaan kuadrat yang tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut. Kita lihat contoh-contoh soal yang sederhana dulu biar paham ya, biar lebih paham. Sederhana. Ini contoh soal dan pembahasannya. Kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, koefisien dari X kuadrat dan X pada X. Ya, pada X. Dalam buka kurung, X kuadrat min 3X plus 2 adalah, nah,
Kita lihat, kita kalikan ke sini koefisiennya nih. Ini kan bisa dikalikan nih. 8 kali X kuadrat 8. Ya. Kemudian 8 kali min 3X min 24. Adalah berapa? Nah, ini penjelasannya di bawah. Ya. 8 kali X, 8X kuadrat. 8 kali min 3, min 24X plus 8 kali 2, 16. Ya. 16 nggak berfungsi. Kenapa? Nggak ditanya. Karena yang ditanya adalah koefisien. Apa sih koefisien? Koefisien adalah bilangan atau angka di depan variabel. Ini di depan variabel, ya, di depan variabel ada angka 8, ada angka min 24. Jangan lupa ya, 24-nya min ini. Jadi di sini tulis min 24. Ya, di sini tulis min 24. Kemudian ya, yang kedua, hasil dari penjumlahan 5A kuadrat plus 3A dengan A pangkat 2 min 2A plus 3 adalah, nah kita lihat nih ya caranya di sini. 5A kuadrat ya. 5A kuadrat ditambah 3A tambah A kuadrat min 2A plus 3. Yang sukunya sama mana? A kuadrat dengan A kuadrat. Kalau tidak ada angkanya di sini berarti ini nilainya 1. Jadi 5 tambah 1 itu 6. 6A kuadrat. Yang A dengan A. Lihat yang depannya A 3. Ini min 2. Jadi 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 1. Nah ini A. 1 koefisien 1 tidak pernah ditulis. Ya, jadi A. Kemudian di sini 3. Ya, itu ya. Itu hasilnya. Kemudian ketiga ya, yang ketiga hasil dari perkalian 5X kali X plus 9Y adalah, coba kita lihat, 5X kali X plus 9Y. 5X kali X, 5X kali X, 5X kuadrat. 5X kali 9Y, 5 kali 9, 45. X kali Y, XY. Nah, jadi hasilnya 5X kuadrat plus 45XY. Lanjut ya. Yang keempat. Pemfaktoran dari 9X kuadrat min 16 adalah, kita lihat sini faktornya ya. A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan A plus B dikali A min B. A plus B dikali A min B. Jadi 9X pangkat 2 min 16. 9 itu cari akarnya. Akar dari 9. Akar 9 adalah 3. Ya. Kemudian akar 16 adalah 4. Jadi 3X plus 4 dikali 3X min 4. Ya, gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian ini banyak contoh-contohnya lain nih, banyak ya. Kita cukupkan dulu, coba kita lihat soal. Ya, ini kita ke soal dulu biar kalian bisa mencatat soal. Nanti dari soal tersebut bisa latihan. Mana soalnya? Oh, udah kelewatan ini. Bentar ya. Soalnya ini latihan soalnya. Ini sudah nomor 25. Turun nomor. Nah, ini ya. Ini latihan soalnya, bisa dipoto ya, bisa dipoto atau ditulis boleh. Nggak usah banyak-banyak. 3 soal dulu aja. 3 soal. Bentar, ini latihan soal tentang apa ya? Kayaknya beda soalnya, sebentar ya. Oh, ini tentang himpunan, sebentar. Soalnya beda, latihan soal beda. Ini bukan yang tadi nih, sebentar ya. Nah, ini masih
Masih latihan. Kemudian kita lihat. Nah, ini latihan soalnya. Nih, latihan soalnya dari 1 sampai 5. Coba. Ya. 1 sampai 3 dulu nggak apa-apa. Ya. 1 sampai 3 dulu. Dipoto boleh atau ditulis ya. Nanti dicoba setelah kita adakan penjelasan ini. Nah, nanti saat les di bawah ya. Saat les di bawah untuk dikoreksi. Kita manfaatkan media pembelajaran via Zoom, jadi kalian tidak harus keluar, di rumah saja yang hari Jumat ini, tapi waktunya bisa terpakai untuk gunakan ya. Silakan ditulis dulu, dikasih waktu 3 menit ya, secukupnya. Sudah ya tulisnya ya. Silakan dibuka mute-nya dibuka, suaranya bisa kita tanya jawab. Nah, Nopal ya. Nopal, ada yang mau ditanyakan tadi? Ya, Pak. Hadir, Pak. Jelas nggak Nopal? Sehat, Pak. Ya? Alhamdulillah, Pak. Bisa dicoba dulu ya, Nah, nanti kalau kurang jelas kita bisa bisa dijelaskan di tempat les tatap muka ya. Siap. Mungkin itu untuk yang hari ini pembelajarannya. Nanti pada saat update dulu Zoom-nya untuk yang memang tanpa batas waktu, karena sekarang Zoom-nya masih berbatas waktu hanya 40 menit. Jadi nanti pada saat usahakan ada Zoom yang lebih dari 40 menit, ya, lebih dari 40 menit sehingga kita bisa tambah lagi waktunya bisa 1 jam bahkan lebih dari 1 jam. Saja mungkin ya untuk yang hari ini. Nanti kalau bagi yang ingin lihat rekamannya bisa Pak Rusad masukin ke YouTube ini ya. Nanti Pak Rusad share linknya di YouTube. Kalau misalkan ada yang pengen dilihat-lihat lagi, misalnya kurang paham, bisa dilihat, dipelajari lagi. Kemudian soalnya bisa di YouTube itu di stop ya untuk dihentikan, dicatat ya. Itu saja mungkin ya
Sampai ketemu lagi. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sehat, semangat selalu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.